Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk perkuliahan mata kuliah Biostatistik 1, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dalam video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai proses pengumpulan dan pengelolaan data. Jadi, sebuah data, terutama dalam biostatistik, itu tidak datang secara tiba-tiba. Dia harus dikumpulkan terlebih dahulu. Namun, bagaimana prosesnya dan bagaimana pengelolaannya, ini yang harus kita pelajari. Terkait pengumpulan data terlebih dahulu, bahwa pengumpulan data mengenai kesehatan atau data dalam sebuah variabel ini diambil menggunakan alat yang namanya instrumen. Instrumen ini dia adalah alat untuk mengumpulkan data, bisa berbentuk kuesioner, angket, ya. Jadi kuesioner dan angket ini biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada variabel. Terus bedanya kalau kuesioner ini ketika kita membagikan 100 kuesioner, yang kembali juga akan 100. Jadi kita tahu siapa tujuannya. Tapi kalau angket biasanya ini disebar luas bebas gitu ya. Misalnya kita menaruh angket 100, biasanya yang kembali atau yang kita dapatkan hanya 50, 80 gitu, tidak full. Jadi kuesioner dan angket ini biasanya berisi pertanyaan. Pertanyaan mengenai variabel yang diinginkan. Misalnya jenis kelamin, mungkin warna kulit, atau mungkin alamat. Jadi informasi-informasi yang sifatnya bisa ditanyakan. Lembar observasi ini adalah lembar checklist apa ya yang bisa dilihat ya, yang bisa mungkin dirasakan. Jadi seperti misalnya lampu misalnya, apakah lampu menyala? Oke, nyala. Jadi observasi itu adalah hasil yang diamati. Ada lembarnya. Jadi agar tercatat secara sistematis. Terus selanjutnya adalah alat ukur. Alat ukur ini bisa seperti kalau ingin mengambil data mengenai tekanan darah, Anda bisa mengukur menggunakan tensimeter, gitu ya. Atau ingin mengukur berat badan, bisa menggunakan timbangan berat badan. Terus instrumen yang dibuat atau dipakai ini tergantung dari data yang diambil. Misalnya, Anda ingin mengambil data mengenai berat badan. Berarti Anda harus memakai timbangan, Anda tidak bisa memakai tensimeter. Atau mungkin Anda yang lainnya, Anda ingin mengambil data mengenai apa namanya ya ini ya, intensitas cahaya. Nggak mungkin Anda menggunakan alat timbangan gitu. Jadi sesuai dengan apa yang diukur. Selanjutnya adalah dalam mengambil data itu Anda bisa menggunakan semua panca indera. Ya, semua panca indera bisa Anda gunakan. Jadi bisa dengan pendengaran, bisa atau mungkin dengan eh, apa ya, indera-indera penglihatan pun juga bisa. Jadi dimaksimalkan menggunakan indera yang ada. Syarat sebuah instrumen atau alat pengumpul data itu harus valid dan reliable. Apa itu valid? Valid itu mengukur apa yang harusnya diukur. Contoh misalnya begini, logikanya ya. Anda punya yang namanya gunting rumput misalnya. Berarti kan untuk menggunting rumput, bukan untuk menggunting rambut. Kalau menggunting rambut, hancur kepala itu ya, guntingnya besar gitu. Jadi valid itu adalah mengukur apa yang diukur. Misalnya Anda ingin mengukur mengenai pengetahuan. Pertanyaannya apakah kuesioner itu memang betul-betul mengukur pengetahuan. Terus ada juga yang namanya reliable. Reliable itu adalah instrumen yang dapat digunakan pada kelompok lain yang sama karakteristiknya. Misalnya, Anda punya instrumen. Anda ingin mengukur instrumen itu di mahasiswa Kesmas
UMKT misalnya. Berarti yang satu karakteristik yang sama sama lokasinya ya kampus yang ada di lingkungan Samarinda gitu, atau mungkin di kota yang lain mungkin yang hampir sama lah karakteristik orangnya seperti di Samarinda gitu. Selanjutnya adalah pengelolaan data. Jadi data yang telah Anda kumpulkan maka ini wajib diolah. Kenapa diolah? Karena kalau data tidak diolah, data itu hanya mentah, data mentah apa adanya, tidak bisa Anda simpulkan, maka ini menjadi hal yang sia-sia. Tujuan sebuah statistik itu adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Misalnya begini, nanti akan Anda pelajari. Misalnya Anda mengumpulkan data mengenai berat badan di kelas Anda. Terus Anda kumpulkan saja tuh misalnya. Terus saya suruh Anda menyimpulkan apa yang Anda simpulkan gitu. Kan Anda akan bingung. Nah, makanya ada ukuran misalnya. Misalnya kayak dilihat secara min rata-ratanya. Rata-rata berat badan di kelas saya 70 kilogram misal seperti itu. Jadi ada sebuah interpretasi di situ. Makanya data tidak boleh sekedar dikumpulkan tapi juga harus diinterpretasikan atau disimpulkan. Untuk menyimpulkan data tadi, maka data perlu untuk diolah. Biasanya data ini dikelola atau diolah menggunakan manual maupun aplikasi. Kalau manual berarti ya Anda menghitung misalnya tadi berat badan di kelas misalnya. Berarti kalau Anda ingin mencari min, Anda bisa menghitung, mengkalkulate berapa sih rata-ratanya gitu. Kalau Anda menggunakan aplikasi, Anda juga bisa menghitung secara otomatis gitu ya. Kalau ini aplikasi ini banyak ya. Paling sederhana adalah Excel, itu paling sederhana. Terus ada lagi SPSS, Tata, dan banyak yang lainnya. Pengelolaan data ini berdasarkan jenis. Yang pertama adalah data primer. Data primer ini adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri. Misalnya Anda mengambil data mengenai berat badan. Itu adalah primer. Kalau sekunder, pengambilan data ini dari sumber lain, misalnya dari puskesmas. Misal saya peneliti, saya ingin mengambil data mengenai ini ya, mungkin kehadiran lansia pada Posbindu, pos pembinaan terpadu. Maka kalau saya mengambil di puskesmas, itu namanya data sekunder. Gitu ya. Jadi ada pihak lain yang mengumpulkan. Pengelolaannya pun berbeda. Kalau primer, ini ada langkah-langkah ya. Di sini ada code editing, ada coding, scoring, entry, dan tabulating. Apa itu editing? Editing adalah suatu proses pengecekan yang dilakukan oleh peneliti terhadap kuesioner. Jadi, Anda cek dulu kuesionernya. Datanya sudah betul atau belum. Jadi, Anda pastikan di sini, ya, Anda pastikan apakah eh, data itu atau kuesioner ini telah terisi dengan benar. Ya. Apakah diisi dengan benar? Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, maka Anda wajib untuk mencari tahu kembali ke responden yang itu yang tertinggal. Makanya dalam kuesioner itu wajib ada nama, ada nomor responden itu wajib. Jadi ketika atau nomor HP juga bisa. Jadi ketika ada data yang kurang bisa Anda panggil ulang gitu. Selanjutnya adalah entry. Ini kalau misalnya data sudah lengkap, sudah benar, maka dimasukkan ke dalam aplikasi statistik. Scoring ini juga ya, scoring ini proses memberikan skor pada setiap item jawaban. Misalnya Anda ada kuesioner, ada jawaban benar salah. Misalnya minum air putih merupakan kegiatan yang sehat. Benar salah. Kalau benar, maka nilai 1. Kalau salah, maka nilai 0. Jadi pemberian angka itu yang penting. Karena dalam statistik atau dalam aplikasi yang bisa dianalisis itu adalah angka, bukan kata-kata. Ada coding, ini mengubah data ya, dari eh, bentuk awal. Misalnya data awal ada numerik, masih ingat numerik ya, numerik. Terus Anda ingin mengubah kategori. Nah, ini adalah coding.
recoding. Nah, tabulating ini mengelompokkan data sesuai dengan variabel yang diteliti. Jadi dikelompokkan tuh, misalnya variabel sosiodemografi apa aja dimasukkan di situ. Kalau data sekunder, ini ada kegiatan, ada checking, cleaning, recording, analisis data. Checking ini memeriksa. Jadi kalau ada mendapatkan data dari puskesmas misalnya, itu tidak bisa Anda langsung melakukan penelitian. Anda wajib cek dulu, apakah datanya lengkap, apakah isiannya ada. Kalau ada kekurangan data atau variabel yang tersedia, Anda berhak untuk mengklarifikasi, menanyakan. Jadi Anda cek dulu datanya lengkap atau tidak. Jangan gegabah Anda langsung analisis, tidak boleh, harus dicek dulu. Cleaning, ini jika ada data yang missing, maka missingnya ini harus dibuang dulu. Ya, harus dibuang. Jadi missing ini adalah data yang hilang. Misalnya ada si A, yang lain menjawab jenis kelamin gitu. Si A tidak menjawab. Ini artinya dianggap missing. Untuk missing ini bisa dibuang langsung atau mungkin ditanyakan kembali ke orang yang bersangkutan. Recoding ini adalah mengubah ya dari data numerik ke kategori. Contoh misalnya IP, IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. Itu kan ada yang 3,5, 3,6, 3,7, maka diubah ke kategori, diubah ke apa namanya itu cum laude, sangat memuaskan gitu. Itu adalah recoding, mengubah data numerik menjadi data kategori. Terus apakah bisa kategori ke numerik? Tidak bisa. Ya, jadi bisanya itu numerik ke kategori. Dan terakhir adalah analisis data. Analisis data ini biasanya menggunakan software ya untuk melakukan analisis univariat, bivariat, multivariat. Apa itu? Nanti semester depan saya pelajari, yang kita pelajari. Sedikit gambaran, kalau univariat itu dia hanya menggambarkan per variabel. Misalnya berapa persen jenis kelamin, terus berapa persen yang rumahnya Samarinda gitu. Jadi itu ya cara untuk hingga penelitian atau mungkin pengelolaan data hingga siap untuk dianalisis. Dalam pengelolaan data, kita menggunakan alat biasanya. Ada yang manual, manual itu biasanya kita satu persatu ya. Kita cek satu persatu, kita lihat ya. Terus misalnya kalau misalnya ada decoding berpindah ke numerik ke kategori ya kita harus manual juga gitu. Atau menggunakan aplikasi statistik. Ini banyak ya, ada Python, ada Stata, ada SPSS. Anda akan kami ajarkan di semester depan kalau nggak salah di mata kuliah Biostatistik 2. Oke, jadi begitu terkait pengelolaan dan pengumpulan data. Jadi semoga ini bermanfaat untuk Anda. Saya yakin 15 menit Anda mendengarkan ini mungkin Anda sudah mulai memahami ya daripada Anda harus mendengarkan lama tapi Anda skip-skip gitu. Jadi sedikit namun padat. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Kita bertemu di video lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.